Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan, banyak sekali respon yang bisa kita ambil. Menderita adalah salah satu pilihannya. Tetapi ada respon lain yang bisa kita pilih, yaitu mengalami jamahan kasih Allah dalam Yesus. Karena di dalam Yesus selalu ada kedamaian, dan di dalam Yesus selalu ada kemenangan. Dan inilah yang akan diberitakan oleh Gema Kasih Indonesia. Seperti ada tertulis, Allah adalah kasih. Barang siapa berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Bersama saya Martina Dian, dalam 30 menit ke depan, kita akan membahas sebuah topik yang bertemakan help. Help itu adalah kita menolong sesama, atau bahkan seringkali kita yang akan nantinya ditolong oleh sesama. Dan untuk itu, telah hadir bersama kita seorang hamba Tuhan yang akan membagikan berkat dan firman-Nya. Beliau adalah Pendeta Santoni dari GKI Gading Serpong. Shalom Pak Santoni. Shalom. Salam dalam kasih seluruh pemirsa Gema Kasih Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Selain menjadi pendeta GKI Gading Serpong, Pak Santoni ini juga Ketua Kespel GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Ya. Jadi pasti akan cocok sekali ketika kita berbicara tentang menolong sesama. Pak Santoni, saya mau memulai dengan satu cerita. Pada saat yang lalu, Jakarta terkena bencana banjir. Dan ada satu gereja yang membuka pintu gerejanya untuk menampung korban banjir. Bahkan rela untuk tidak melakukan ibadah minggu karena kedatangan tamu-tamu ini, Pengungsi gitu ya, banjir, ya. pengungsi-pengungsi ini. Tapi ada banyak orang yang menutup pintunya karena tidak ada keinginan untuk menolong sesamanya. Mengapa menolong sesama itu menjadi sangat penting untuk masa sekarang ini, Pak Santoni? Ya, memang kalau kita memperhatikan menolong sesama bukan hanya soal banjir. Tapi kalau kita memperhatikan konteks Indonesia saat ini adalah kita melihat realitas kemiskinan di depan mata kita. Sebuah kehidupan yang real, kehidupan sehari-hari yang memang nyata di depan kita tentang kemiskinan yang mengakibatkan penderitaan baik jasmani maupun rohani. Nah, ini yang biasanya disertai dengan kesehatan yang buruk, pendidikan, mental. Jadi bermacam-macam situasi ada di sekitar kita, begitu ya. Dan sebagai orang Kristen, kita ini menjadi bagian dari masyarakat, berada dalam sistem masyarakat, entah sosial, politik, budaya. Jadi apa yang terjadi pada masyarakat sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi mau nggak mau kita harus, mau nggak mau itu suatu keharusan, kita harus menolong sesama kita karena kita adalah bagian dari mereka juga. Kalau kita tidak menolong, itu mempengaruhi juga kehidupan kita, gitu kan? Berarti kalau misalnya kita menutup pintu kita untuk tetap diam saja, walaupun ada sesama kita yang menjerit minta tolong, itu sebenarnya tidak dibenarkan, ya? Tidak, kita menutup kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, karena kita adalah bagian masyarakat, begitu. Dan juga Tuhan menginginkan kita juga berbagi untuk masyarakat, gitu. Langkah-langkah apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita sendiri menolong sesama kita? Ya, jadi kalau kita memperhatikan, kita perhatikan dulu apa kebutuhan yang mau kita tolong, orang yang kita tolong ini. Misalnya kayak tadi soal banjir, ada gunung meletus, ada bencana alam, gitu ya. Kita harus membantu secara secara langsung membantu dengan bantuan-bantuan yang real. Mereka butuh makan, mereka butuh pakaian. Nah, itu harus kita langsung melakukannya. Jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi nanti keburu banjirnya selesai. Buat apa? Percuma. Jadi harus segera, itu bantuan yang langsung. Orang seringkali menyebut bentuknya itu karitatif. Bantuan yang langsung diberikan dalam situasi, kondisi yang saat itu terjadi. Nah, itu jadi karitatif. Ada juga yang memang kalau kita melihat situasi kemiskinan di Indonesia, misalnya beberapa daerah tertentu, kemiskinan yang sangat parah, kesehatan yang buruk, lalu juga mental masyarakat,
maka kita perlu melakukan sebuah proses menolong yang cukup panjang, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan bantuan-bantuan, kasih beras, kasih apa, tidak. Jadi harus sungguh-sungguh terencana yang kita bantu dalam proses kondisi masyarakat seperti itu. Selain bencana alam Pak, kalau banjir, gunung meletus gitu, itu kan bencana ya Pak. Tapi ada apa lagi yang perlu kita tolong sesama kita selain bencana itu? Misalnya yang kita lakukan di Mentawai misalnya. Gereja kita, GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, bersama dengan beberapa gereja lain bekerja sama menolong saudara-saudara kita yang anak-anak yang ayah ibunya meninggal karena tsunami. Lalu kita tampung di sebuah asrama, lalu kita bina anak-anak itu, kita sekolahkan, kita ditinggal satu rumah, kita taruh orang-orang di sana, jadi dibina dari kecil sampai nanti dewasa, dan kita komitmen 20 tahun di sana untuk menolong anak-anak yang tanpa ayah dan ibu. Jadi kita sekolahkan, dan bahkan kita akan membangun sekolah di sana untuk membantu teman-teman kita, anak-anak kita di sana. Kenapa menolong sesama itu menjadi sangat penting dan menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, Pak? Ya, kalau misalnya Rasul Paulus pernah bilang kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 2, karena kasih Tuhan kamu harus menolong sesamamu. Bahkan kalau kita membaca dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, saya akan bacakan buat kita sekalian. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan dengan tegas oleh Tuhan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya buat kita. Nyawa itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Itu sudah diberikan buat kita oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jadi luar biasa. Kita nggak bisa bayar nyawa. Berapa yang kita bisa bayar untuk sebuah nyawa? Kita rela jual rumah, kita rela jual apapun demi menyelamatkan sebuah nyawa. Dan itu diberikan Yesus buat kita. Lalu apa respon yang kita harus lakukan? Dia bilang begini, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kita wajib memberikan yang terbaik, yang berharga, yang mulia untuk saudara-saudara kita. Jadi nyawa itu sesuatu yang terbaik. Nah, itu harus kita berikan buat sesama kita, begitu. Bahkan dia bilang, barang siapa punya harta duniawi, melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nggak ada kasih Allah kalau dia nutup pintu, gitu ya. Lalu, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi harus ada action, karena Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita, begitu. Jadi kita pun harus memberikan terbaik. Kadang-kala kan kita itu bilang, oh ya, saya sudah memberikan terbaik buat Tuhan, saya sudah memberikan pakaian layak pakai, gitu kan? Yang sudah ditaruh di gudang bertahun-tahun karena banyak tikus, diberi buat orang lain, dibilang yang terbaik. Itu omong kosong, iya kan? Masa sih kita memberikan seperti itu? Lebih baik makanan busuk di kulkas ketimbang kita kasih buat pembantu kita atau buat orang lain yang miskin. Coba kita perhatikan kulkas kita, berapa makanan yang expired, yang busuk, dan kita nggak mau memberikan buat sesama kita. Kita kan kadang-kala lapar mata tuh, pengen beli ini, beli itu. Di lemari kita coba berapa barang yang expired. Nah, jadi kita harus memberikan yang terbaik. Jadi kita harus menolong sesama karena itu Tuhan sudah memberikan nyawanya buat kita. Jadi nggak berharap sesuatu lagi ketika kita memberi. Itu sebagai respon kita memberikan terbaik buat orang lain, bukan yang sisa, begitu. Kalau menutup pintu sama bersikap apatis itu bedanya apa, Pak? Ya mungkin juga sama ya. Sama ya, Pak ya. Ya. Tidak melakukan Ya, apa-apa ya, itu ya, sebenarnya ya. Menutup pintu juga. Iya. Dia tidak berbuat jahat. Iya. Masa bodoh aja terhadap Ah, ah. apa yang terjadi di lingkungannya, begitu kan? Iya. Kalau di dalam Alkitab ada nggak, Pak ya, contoh-contoh tentang menolong sesama, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang bisa saya dan pemirsa juga belajar? Ya, orang Samaria yang baik hati gitu ya. Ada orang yang menderita di pinggir jalan, dia tolong gitu, dan dia rela mengorbankan, dia rawat, dia mengorbankan waktunya, tenaganya, uangnya demi melayani orang yang menderita karena korban perampokan, gitu ya. Dia rela melayani dengan keseluruhan hidupnya, begitu. Naaman juga ya dengan Ya, banyak sekali tokoh-tokoh itu, gitu ya. Dia rela memberikan
yang terbaik buat orang lain gitu. Dan apakah menolong sesama itu hanya kepada saudara seiman kita, ataukah kita juga harus menolong sesama kita yang berbeda dengan kita? Ya, jadi begini. Kalau menurut saya adalah konsepnya begini. Kemiskinan itu membuat manusia itu kehilangan hakikatnya. Jadi orang yang menderita, entah kemiskinan, pendidikan yang rendah, lalu tersingkir, tertindas, itu tuh kehilangan harkatnya, hakikatnya sebagai manusia. Nah, tugas kita adalah bagaimana memanusiakan manusia ini. Jadi siapapun yang menderita itu harus kita manusiakan begitu. Jadi tidak boleh memperlakukan manusia bukan sebagai manusia. Gitu. Jadi tidak perlu atau tidak memandang latar belakang dari manakah? Iya. Tapi kita memandang manusia itu sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Semua ini manusia diciptakan Tuhan ini sebagai makhluk yang berharga. Tidak ada yang tidak berharga. Nah, ketika kemiskinan, ketika penderitaan, mereka tidak dianggap tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, itu kita harus berjuang untuk mereka, gitu. Siapapun dia, begitu. Pemirsa, siapapun dia, menurut Pendeta Santoni, itu adalah sesama kita, dan kita harus menolong mereka, karena Tuhan juga ingin kita menolong sesama kita. Tapi langkah-langkah apa saja yang perlu kita ambil sebelum kita menolong sesama kita? Mari kita tanya lagi ke Pendeta Santoni. Pak Santoni, Ya. Kalau sudah punya niat nih untuk menolong sesama, langkah konkret apa yang perlu kita lakukan? Ya, saya pikir yang pertama kita harus punya dasarnya dulu. Dasarnya adalah kita menolong sesama itu karena kasih Tuhan itu. Ya, jadi kasih Tuhan itu yang mendasari kita mau menolong orang lain. Itu harus ada dulu dalam diri kita. Nah, setelah itu baru bantuan apa yang dibutuhkan. Misalnya, apakah bantuan langsung? Ya, misalnya bencana alam, lalu itu langsung kita berikan. Rumah kebakaran, Ya, langsung gitu itu. Ya, kita berikan baju segala macam gitu ya. Mungkin kita punya baju yang disimpan di lemari banyak, kenapa kita nggak berikan buat mereka yang korban kebakaran gitu ya. Jadi langsung itu butuhan langsung. Lalu juga misalnya kalau pendidikan rendah, bagaimana kita memberikan pendidikan yang layak buat mereka? Itu disebut dengan pertolongan yang reformatif. Misalnya pemberdayaan manusianya, pelatihan-pelatihan gitu ya. Nah, itu reformasi supaya terjadi perubahan hidup buat dia begitu. Menurut pengalaman Pak Santoni, ketika menolong sesama, pasti ada kendala-kendala yang kita akan temui. Kendala apa saja, Pak? Ya, seringkali yang kita temui adalah kendala-kendalanya adalah ketika kita sendiri berhadapan secara internal ya. Secara internal kita kadang-kala putus asa juga seringkali. Sudah ditolong, kok orangnya malah begitu. Malah kadang-kala menuntut kita, sudah kewajibannya kita menolong. Harusnya kan ada usaha dia untuk maju begitu. Kadang-kala juga kita hitung-hitungan untung rugi. Apalagi kalau gereja gitu ya, mau nolong orang lain, kayaknya malah keluarin uang gitu ya, hitung-hitungan gitu ya. Padahal kan uang Tuhan juga begitu ya, jadi hitung-hitungan begitu. Kadang-kala juga secara internal kita tadi mengalami keputusasaan melihat situasi seperti itu. Nah, secara eksternal kadang-kala mental yang ditolong itu nggak menyadari bahwa memang mereka harus juga berjuang. Bukan hanya terus minta ke kita sehingga ketergantungan sama kita. Bahkan kadang-kala lebih menuntut. Jadi wajib kita harus memberikan begitu ya. Lalu juga seringkali ada kecurigaan. Bantuan itu buat apa gitu ya. Jangan ada sesuatu di balik semuanya itu. Kristenisasi Ya, misalnya gitu itu ya, Pak. Nah, buat kita orang Kristen ya, buat GKI khususnya tidak pernah berpikir sampai ke sana gitu ya. Pengaruh eksternal itu bisa juga dari lingkungan atau pendidikan, bisa juga atau gimana, Pak? Ya bisa, misalnya begini. Orang-orang yang punya pendidikan lebih rendah, kalau kita tidak sadarkan itu, ketika kita tolong dia ingin semuanya cepat berhasil, misalnya. Usaha pengen cepat sukses begitu ya. Nggak ada mau berjuangnya itu. Jadi ingin cepat selesai, ingin cepat berhasil, cepat sukses, kurang mau sabar berjuang gitu. Nah, itu yang sering kali terjadi. Atau ya saya tadi sebutkan pendidikan. Ya. Misalnya dari dulu orang tuanya tidak pernah mencontohkan untuk menolong sesama sehingga tidak ada sensitif
di dalam hatinya. dalam Ya, hatinya ya. gitu ya. Nah, itu bagaimana tuh, Pak? Ya memang itu harus terus berlatih sih ya. Jadi kalau buat saya menolong orang lain itu karunia. Jadi kita bisa memberi itu karunia. Jadi harus berdoa sama Tuhan, minta diberikan karunia roh memberi. Di keluarga, secara pribadi. Bapak, ada orang yang punya uang banyak sekali tuh pelit malah, kikir. Jadi karena nggak punya roh memberi dalam dirinya. Itu malah jadi orang yang Lah iya, berkekurangan ya, malah Pak ya. kurang terus, nggak pernah puas-puas gitu kan. Dia akan cari sebanyak-banyaknya, dia akan mengejar segala sesuatu demi uang. Karena nggak punya roh memberi. Nah itu kita harus minta roh memberi. Itu harus dilatih. Misalnya ketika ketemu orang tua yang lagi misalnya mikul sayur begitu ya, kita pengen memberi, langsung beri. Jangan pikir-pikir, nyesel kita nanti. Nah itu latihan kita memberi gitu ya. Walaupun nggak dididik, nggak dapat dari Ya. keluarga Ya, atau ya. dari lingkungan, Ya. kita bisa Harus saja belajar. Ya, terus. Jadi terus minta pertolongan Tuhan, roh memberi, lalu terus belajar juga memberi. Seberapapun kita bisa memberi begitu. Menolong sesama kita. Pak Santoni, Ya. menurut Pak Santoni, dengan pengalaman-pengalaman Pak Santoni, ada nggak peristiwa yang touching sekali ketika Pak Santoni menolong sesama? Misalnya ketika kami di bencana alam di Nias misalnya, saya pernah tinggal selama 2 minggu di sebuah desa namanya Alasa, bukan Alaska ya, Alasa, yaitu 4 jam dari Gunung Sitoli. Kami tinggal di puskesmas, tidur di lantai gitu ya. Setiap pagi kami keliling ke desa-desa melakukan pengobatan, membantu masyarakat. Nah itu luar biasa buat kita. Kita punya makna yang dalam tentang hidup kita gitu ya. Ya pasti ada banyak kejadian-kejadian itu menambah pengalaman hidup kita begitu. Itu membuat kita jadi merasa Ya bersyukur ya, Pak. kita bersyukur dan kita juga bisa berbagi buat orang lain. Menariknya tapi Pak, terkadang ketika kita menolong ada blunder gitu ya. Yang ditolong jadi ketergantungan 100% kepada yang menolong. Bagaimana ini pendapat Bapak? Ya kalau yang bantuan bencana mah kita sekaligus begitu ya. Biasanya yang itu yang berkepanjangan, nggak ada perjuangan lalu dia minta terus begitu. Nah biasanya kita kasih peringatan. Misalnya kami membantu sebuah koperasi di sebuah daerah di Indonesia bagian timur gitu ya. Nah, saya sering ke sana, kita kasih modal gitu, didampingi usahanya gitu. Terus ya tapi malas-malas orangnya. Kita keingatkan lagi, kita tambah lagi modal. Terus malah uangnya habis, ya sudah selesai. Stop, kita nggak akan bantu. Kita bantu yang mau berjuang saja. Jadi boleh ya kalau boleh. kita tuh Ya. berhenti untuk menolong. Ya menyadarkan mereka juga. Kita akan capek kan. Ada banyak orang yang masih membutuhkan pertolongan. Ada banyak sesama kita membutuhkan pertolongan gitu. Nah itu kadang-kadang membuat kita putus asa, sedih gitu. Putus asa dalam arti sedih begitu ya. Kok kita udah berjuang nih dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kok yang diajak berjuang nggak semangat begitu ya. Kayaknya jadi ya kita juga sedih kadang-kadang seperti itu. Ya, itu kan makanya yang saya bilang jadi blunder ya. Ya. Jangan-jangan itu malah menjadikan sikap kita 180 derajat. Pernah nggak ya Pak ada pengalaman seperti itu, atau misalnya di jemaat Bapak yang tadinya bersifat suka menolong, tapi karena blunder tadi yang ketergantungan itu berubah 180 derajat, jadi saya nggak perlu nolong aja deh. Ya, ada. Di suatu daerah kami menolong begitu. Ya. Karena kondisi begitu, akhirnya kami tidak datang ke daerah itu lagi. Kami cari daerah lain yang kita bantu begitu. Tapi menolong tetap begitu ya. Walaupun kadang-kala ya sudah berupaya sih seoptimal mungkin. Kalau maksimal kan nggak mungkin. Seoptimal mungkin kita berusaha menolong. Udah apapun segala cara sudah dilakukan. Ya sudahlah, kita ya menyerah. Kita cari yang ingin berjuang bersama-sama dengan kita begitu. Kalau dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, sifat menolong kita kan harus terus-menerus ditingkatkan. Untuk menjadi tidak berputus asa walaupun kita menolong orang tapi orang itu balik menikam kita, itu gimana Pak? Maksudnya? Jadi kita udah nolong orang itu malah jahatin kita. Oh, jadi doakan saja lah.
Pendek banget Pak jawabannya, didoakan Terus ngapain saja ya. gitu ya. Ya nggak apa, yang penting kan kita semua melakukan buat Tuhan gitu ya. Tapi tidak perlu Ya, berhenti untuk berbuat baik. ya, Intinya di situ Pak. banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Kita nggak boleh berhenti menolong orang lain gitu ya. Kalau yang nggak mau ditolong ya sudah dong, jangan ditolong, ngapain gitu kan? Yang mau ditolong saja, bersama-sama kita berjuang. Jadi kita harus bersama-sama dengan mereka. Jadi itu yang menyebabkan seringkali orang bergantung, karena kita menjadikan dia objek bukan subjek. Jadi kita sama-sama dengan orang itu berjuang dalam hidup ini. Bukan jadi kita statusnya tinggi, dia di bawah, tidak. Kita harus sama-sama berjuang dengan dia. Yuk sama-sama berjuang yuk. Saya bantu begitu ya. Bukan karena kita lebih, tidak, sama-sama nih kita bantu. Kalau nggak mau ya sudah, gitu ya. Pak Santoni, saya kira pemirsa dan juga saya membutuhkan lebih dalam lagi ayat-ayat apa yang ada di Alkitab untuk kita dapat mengerti bagaimana itu menolong sesama. Ya, jadi kalau saya sih mendasarinya dari ini. Yohanes 3 ayat 16 kan bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kan Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Dan itu kalau kita kita respon, bagaimana kita meresponnya? Kita tinggal tambahin kata 1 dalam Yohanes 3 ayat 16. Jadi 1 Yohanes 3 ayat 16. Nah, itu ajaib itu ayat itu ya. Kita lihat ini. Bagaimana firman Tuhan menjelaskan kita menolong sesama. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi Kristus itu memberikan nyawa buat kita. Nyawa itu sesuatu yang berharga, bernilai, terbaik. Kita rela jual rumah gitu, rela jual apapun. Kita rela pinjam uang kemana-kemana untuk membiayai misalnya orang tua kita sakit, gitu ya. Itu nyawa. Mempertahankan nyawa itu sesuatu yang luar biasa. Nah, itu diberikan Kristus buat kita. Jadi Tuhan tuh memberikan yang terbaik, yang berharga, yang bernilai untuk kita. Lalu apa respon kita dengan memberikan terbaik itu? Tuhan sudah memberikan terbaik. Dilanjutkan ayatnya. Jadi kita pun wajib, harus, bukan kalau bisa, tidak. Kita wajib, kita harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Berarti memberikan yang terbaik, memberikan yang berharga, yang bernilai untuk saudara-saudara kita. Gitu. Jadi bukan yang sisa-sisa. Kadang-kadang kita memberikan sisa-sisa. Kita bilang, wah kita sudah ini ada bencana alam, kita kasih bantuan buat mereka, pakaian layak pakai. Tapi sudah bertahun-tahun ditaruh di gudang. Kan banyak tikus di rumah. Supaya ngusir tikus, kalian kirim tuh barang-barang buat orang lain. Wah kita sudah memberikan yang terbaik buat orang lain. Itu tidak terbaik itu. Iya kan? Kita coba kalau kita perhatikan di rumah kulkas kita. Coba permisal lihat kulkasnya. Berapa makanan yang busuk di kulkas? Dan setia sayang beri buat orang yang susah. Di lemari tuh barang-barang yang makanan kaleng expired udah berapa? Kita simpen saja, kita sayang untuk memberi buat orang lain. Kita kadang-kadang memberikan yang sisa. Kasih gereja sisa gitu kan. Di rumah ada lemari yang rusak. Wow, kirim gereja gitu kan. Gereja tempat barang-barang yang rongsokan gitu kan. Gudang dong gudang ya Pak. Itu rumah Tuhan jadiin gudang begitu. Lalu jadi kita wajib memberikan terbaik. Barang siapa mempunyai harta duniawi melihat saudaranya menderita kekurangan, ayat 17-nya, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap dapat di dalam dirinya? Jadi ukuran kita apa kasih Tuhan ada dalam diri kita memberikan yang terbaik, yang berharga, bernilai buat orang lain. Buat sesama kita, dulu menolong orang lain begitu. Sehingga ayat 18 mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Jadi bukan ngomong doang. Tolong, ayo tolong orang itu, tolong, tidak. Tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi dalam tindakan yang nyata. Bukan hanya bicara begitu. Nah itu yang menjadi dasar penting buat saya pikir ayat ini. Ayat itu ketika diimplementasikan, ini contohnya Pak Santoni ini kan sebagai Ketua Kespel GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Ya. GKI ini sudah berbuat apa? Misalnya nih yang baru-baru aja kan Sinabung, atau mungkin Papua. Bisa Bapak share kepada kita Pak? Kalau Sinabung kita sudah kirim tim juga cukup banyak. Lalu gereja-gereja GKI, beberapa gereja malah membuat saluran air bersih.
lalu membantu alat-alat komunikasi, dan cukup banyak tim yang sudah ke sana bekerja sama dengan gereja setempat di sana. Lalu dengan Mentawai, ya, kita membantu saudara-saudara kita di Mentawai dengan membangun sebuah tempat tinggal anak-anak korban tsunami yang ayah ibunya sudah tidak ada. Kita tampung di sana, kita bangunkan asrama, kita sekolahkan mereka. Jadi kita berikan pengajaran yang baik, pendidikan yang baik. Kita bangunkan perpustakaan. Bahkan kami berkomitmen 20 tahun di sana. Nah, itu bekerja sama dengan Gereja Kristus. Jadi kita bangun 20 tahun kita akan bangun anak-anak ini. Kita komitmen 20 tahun membantu di sana. Jadi jemaat GKI dan juga yang ada di bagian-bagian GKI Jabar ini dengan seluruh GKI di Jawa ini mendukung itu untuk menolong saudara-saudara kita di Mentawai. Di Papua kita juga sudah masuk sejak tahun 2007 kita masuk. Jadi kita melakukan membangun Papua dengan 4 bidang khusus, misalnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, lalu juga membantu satunya itu dalam bidang pemberdayaan gereja. Jadi kita membantu kehidupan bergereja di sana supaya lebih baik dengan apa yang kita punya lah, begitu ya. Lalu kita juga melakukan pelatihan-pelatihan dengan saudara kita di sana, misalnya pelatihan buat makanan, lalu juga pelatihan perkebunan, pertanian. Bahkan kami membuat satu usaha ekonomi bersama dengan mereka di sana di Papua. Lalu juga kesehatan, kita membantu pengadaan dokter-dokter untuk daerah-daerah yang bisa tidak dijangkau oleh masyarakat gitu, oleh kesehatan. Papuanya di daerah mana aja, Pak? Hampir yang sudah... ya cukup. Kita di Sentani ada, di Sorong ada, di hampir banyak tempat kita masuk ya. Satu lagi saya minta sedikit saja dari Pak Santoni, pesan Bapak untuk pemirsa di rumah dalam hal menolong sesama bisa menjadi alat Tuhan, menjadi terang dunia. Ya. Silakan, Pak. Ya, para pemirsa, kita harus melihat kenyataan di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak saudara-saudara kita mengalami kekurangan, penderitaan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Maka kita harus memberikan yang terbaik buat orang lain. Jangan hitung untung rugi. Tuhan memberikan kepada kita keselamatan yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Dan ketika kita memberi, kita berarti berbagi kasih dengan sesama kita. Dan Tuhan juga tidak menuntut yang lebih yang bisa kita lakukan. Karena kita sebenarnya punya, tapi seringkali kita tidak memberi. Dan mintalah roh memberi kepada Tuhan, supaya roh memberi itu terus mewarnai hidup kita. Dan jangan biarkan roh kepelitan itu, roh yang pedit itu menguasai kita. Kita tidak akan pernah puas menikmati hidup. Jadi berapa sih umur kita? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun dah umur kita. Tapi umur yang di dunia ini menentukan apa yang akan ada di nanti kelak ketika kita meninggal dunia. Oke, terima kasih Ya. Pak Santoni atas sharingnya. Pemirsa, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena Tuhan menginginkan kita menolong sesama. Kirimkan kritik dan saran Anda melalui SMS atau email ke Gema Kasih Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.